Hati-hati ya, ada sisi keluarga kamu itu yang memang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, hati-hati ada seseorang di dalam keluarga kamu itu yang memang punya niat untuk menjatuhkan kamu. Nah, siapa orang yang punya niat untuk menjatuhkan kamu dan kenapa situasinya bisa seperti itu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, apa yang terjadi di kartu yang pertama? Dia memang benar-benar menginginkan sebuah kehancuran yang terjadi pada posisi diri kamu. Kenapa orang ini menginginkan sebuah kehancuran yang terjadi pada diri kamu? Jadi memang di kartu yang pertama ini sangat menggambarkan ya, orang ini tuh benar-benar dalam posisi yang nggak seneng gitu loh, melihat kebahagiaan, melihat beberapa hal baik yang terus terjadi pada posisi diri kamu. Jadi ya sebisa mungkin dia akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan kamu dengan cara ini, dengan cara itu, pokoknya dengan cara apapun lah. Yang penting kamu tuh terhambat. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih mawas diri dengan apapun yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Kenapa? Karena memang kalau kamu tidak waspada, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa sisi kelemahan yang bisa saja terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah memang orang ini juga iri dengan posisi keuangan kamu. Kenapa kita katakan orang ini iri dengan posisi keuangan kamu? Ya karena memang dalam posisi saat ini bisa kita katakan posisi keuangan kamu ini terus berkembang gitu loh. Posisi keuangan kamu terus bisa dikatakan ya terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih ngerti dan juga harus bisa untuk lebih ya memahami lah dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada posisi diri kamu. Dan kemudian juga memang dalam posisi yang terjadi pun kamu juga terus mengalami perkembangan-perkembangan yang baik. Artinya ketika kamu mengalami beberapa perkembangan-perkembangan yang baik ya maka otomatis ini pun juga akan memberikan sebuah situasi yang memang kalaupun bisa dikatakan posisi kamu pun juga dalam kondisi yang sangat menguntungkan bagi diri kamu gitu loh. Sehingga dengan adanya posisi yang menguntungkan kamu juga memang berada dalam situasi yang memang juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa pihak yang ada di posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya emang juga ada beberapa orang yang sepertinya iri dengan derajat kehidupan kamu. Karena apa? Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu derajat kehidupan kamu itu akan pulih. Tinggal nunggu waktu derajat kehidupan kamu itu akan bangkit gitu loh. Jadi emang dalam posisi saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena derajat kehidupan kamu pun juga sedang bangkit gitu loh. Dalam posisi saat ini kamu harus bersyukur bahwa derajat kehidupan kamu itu sedang naik. Jadi ketika derajat kehidupan kamu ini naik, ya maka di sini posisinya kamu nggak perlu takut, nggak perlu ada kekhawatiran dengan apa yang terjadi. Karena apa? Posisi kamu akan mendapatkan kekayaan dan juga akan mendapatkan beberapa hal yang selaras dengan apa yang kamu inginkan. Dan kemudian memang juga dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga memang merasakan. Kenapa? Dalam kondisi saat ini kamu merasakan adanya beberapa orang yang memang juga selama ini nggak suka dengan kamu ya karena memang dalam kondisi yang terjadi orang ini pun juga memiliki beberapa niatan-niatan yang nggak baik kepada diri kamu. Orang ini memiliki beberapa situasi yang memang juga paham kamu itu dianggap tidak layak. Kamu dianggap tidak layak dalam situasi yang terjadi saat ini, sehingga memang dalam situasi yang muncul orang ini pun juga berupaya dan juga berusaha untuk menjatuhkan kamu, untuk bagaimana bisa untuk istilahnya menciptakan problematika dan juga menciptakan beberapa masalah-masalah yang ada
di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi emang dalam kondisi yang terjadi saat ini bisa kita katakan keadaan yang terjadi adalah dia terus berada dalam kondisi yang akan cari-cari masalah dengan kamu. Pokoknya di sini dia tuh nggak akan membiarkan kamu dalam posisi yang mendapatkan kebaikan. Dia nggak akan membiarkan kamu dalam posisi yang merasakan adanya beberapa hal baik yang terus terjadi di dalam diri kamu saat ini. Karena emang dia pun juga selalu mengupayakan bagaimana supaya hidup kamu itu berantakan. Dia dalam situasi yang mengupayakan bagaimana masalah-masalah kamu itu terus terjadi. Pokoknya intinya adalah dia itu juga berupaya banget gitu loh untuk bagaimana memberikan pressure, memberikan sebuah tekanan-tekanan yang terus terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jadi dia pun juga akan cari-cari masalah, cari celah kesalahan kamu itu di mana. Dan kemudian di sini pun juga memang dia terus memikirkan kamu. Artinya apa? Dalam posisi yang terjadi saat ini, kamu juga terus berada dalam situasi yang memang kalau bisa kita sampaikan saat ini, dia juga terus memikirkan kondisi kamu. Jadi emang dalam kondisi yang terjadi, si dia ini diam-diam juga terus memikirkan kondisi kamu. Dia memikirkan bagaimana cara untuk menjegal kamu, bagaimana cara untuk menjatuhkan kamu. Jadi emang juga sudah terbukti, sudah sangat nyata sekali. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang dimana si dia ini terus memikirkan cara untuk bisa menjatuhkan kamu. Tapi ya syukur alhamdulillahnya adalah posisinya, walaupun dia seperti itu, tapi tidak ada satupun yang berhasil dia jatuhkan dari apa yang ada, dari apa yang terjadi pada diri kamu. Jadi emang di sini kamu juga harus berhati-hati juga, karena apa? Diam-diam ada beberapa orang yang memang ingin menjatuhkan kamu, sehingga di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam situasi berikutnya adalah memang fokus saja. Kamu tuh fokus saja dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Artinya dengan kamu bisa fokus dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, ya insya Allah ini juga nanti akan menghadirkan beberapa sebuah hal baik yang akan terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa hal yang muncul, dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi emang juga tentu posisi kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik, bersyukur dengan beberapa hal yang positif yang terus terjadi pada diri kamu. Dan kemudian di kartu gongnya, di kartu yang terakhir, watak iblisnya mereka itu memang belum bisa dihilangkan. Jadi ya memang dalam situasi apapun pastinya dia juga akan terus berada dalam kondisi yang seperti itu gitu loh. Jadi emang di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih ya hati-hatilah ya dengan beberapa situasi yang muncul, dengan beberapa situasi yang terjadi pada diri kamu saat ini. Karena apa? Orang ini pun juga terutama masih orang terdekat ya. Jadi saya rasa kamu juga harus lebih waspada, punya kesadaran dan juga punya kehati-hatian terhadap seseorang ini. Jadi yang kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.